Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi aktif di telepon kami di 021392 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 082 plus di 1398 di 3749 pemirsa. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bernardus Setia Ananda Wijaya selaku CEO Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Bernardus. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore, apa kabar? Luar biasa saya. Ya, luar biasa juga di sini Pak Bernardus. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan mengalami pergerakan yang luar biasa juga ini Pak Bernardus. Volatilitasnya masih cukup tinggi. Tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 6932, kemudian mengalami penguatan. Dan di menit-menit terakhir penutupan hari ini, indeks harga saham gabungannya kembali ditarik ke atas dan akhirnya ditutup di level 7 ribuan. Bagaimana analisis Anda volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini di tengah penantian oleh para investor hasil pertemuan The Fed yang akan berlangsung hari ini dan besok kalau tidak salah ini Pak Bernardus. Oke, jadi kaitannya mengenai IHSG, betul saat ini indeks di berbagai belahan dunia sedang sangat volatile. Dikarenakan mengapa? Karena inflasi yang cukup tinggi di Amerika Serikat sana. Dari bulan Maret di angka 8,5%, sempat turun di bulan April di angka 8,3%, tetapi kembali melonjak menjadi angka 8,6% di bulan Mei. Sehingga ada kekhawatiran bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga di kisaran 50-75 basis point di bulan Juni ini. Di mana sebelumnya suku bunga di angka 1%, proyeksinya di angka 1,5 sampai 1,75%. Selain itu kita juga melihat kaitannya mengenai US Treasury Yield Bond di Amerika Serikat sana. Saat ini sedang ada kondisi inverted yield bond, di mana kondisi ini merupakan indikator awal banyak makroekonomi yang menyatakan bahwa ini merupakan indikator awal bahwa ada potensi resesi. Mana kita melihat bahwa di US Treasury Yield Bond 10 tahun, yieldnya di kisaran angka 3,36%. Lebih rendah dari yang 5 tahun di angka 3,5%, dari 2 tahun di angka 3,39%. Karena itu tidak heran bahwa Dow Jones di perdagangan malam tadi mengalami penurunan lebih dari 2% karena adanya kepanikan pasar. Baik Lalu Pak, bagaimana? Pak Bernardus, mohon Ya. maaf saya potong Pak, dari Sukor Sekuritas ini memproyeksikan seperti apa? Sudah ada survei atau sudah ada riset mungkin? Apakah peluang 75 basis point ini cukup besar persentasenya? Oke, kalau dari Sukor Sekuritas sendiri kita lihat bahwa area 50-75 basis point ini merupakan area yang berpotensi akan dijadikan oleh The Fed. Oleh karena itu dampaknya apa? Jika 50-75 basis point kejadian, dampaknya adalah akan adanya aktivitas outflow dari asing, dari pasar obligasi kita maupun pasar saham kita, yang berdampak kepada rupiah yang akan cenderung melemah. Bisa di kisaran area 15.000 rupiah per satu IHSG-nya. Nah, oleh karena itu untuk IHSG sendiri, dikarenakan dampak kevolatilan pasar tadi, IHSG hari ini bergerak cukup volatile, walaupun area MA 100-nya masih menjadi area yang cukup kuat. Di mana hari ini IHSG tertahan di area 6.920 sebagai area MA 100-nya. Sehingga kita lihat nih, kedepannya apabila area MA 100 ini tertembus, ada potensi melakukan pelemahan di mana support terkuatnya di M200 di area 6680. Support area terkuat bisa diulangi Pak di 66? Di area 6670 di area MA200. Oke, 6670 support terkuat untuk indeks harga saham gabungan. Kondisi ini mengalami pelemahan. Apakah skenario ini The Fed menaikkan 50 atau 75 basis point? Skenario ini bisa terjadi jika The Fed menaikkan hingga 50 sampai 75 basis point di dua angka tersebut. Oke. Di tengah penantian dari rapat The Fed ini terkait dengan kenaikan suku bunga acuan Pak Bernardus, hari ini beberapa saham mengalami penguatan ketika mengalami koreksi yang cukup dalam di perdagangan hari sebelumnya. Beberapa perbankan big cap tampaknya hari ini menjadi penopang pergerakan indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat posisi dari saham-saham perbankan big cap yang hari ini menguat, di mana perbankan juga termasuk cukup sensitif dengan kebijakan The Fed ini? Oke, kaitannya mengenai sektor perbankan, kita kuat ya
dikarenakan pemulihan ekonomi telah terjadi di Indonesia di tengah COVID-19 yang sedang mulai melandai, plus komoditi super cycle atau komoditi boom, yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan orang mulai bisa melakukan bisnis sehingga kredit menjadi lebih lancar dan bank kembali lebih agresif dalam menyalurkan kreditnya. Sehingga tidak heran bahwa saham-saham perbankan ini akan diuntungkan dengan kondisi perekonomian yang mulai pulih. Nah, untuk saham-saham kaitannya mengenai perbankan ini, kita melihat sebagian besar mereka masih tertahan di area support kuatnya. Seperti BBCA tertahan di kisaran area 7225. Kemudian BPRI tertahan di area dekat MA 200-nya juga, di kisaran area 4250. Sehingga area MA 200 bisa diperhatikan untuk BCA BRI sebagai area yang cukup kuat untuk bisa dilakukan aktivitas spekulasi buy. Sehingga saham-saham perbankan masih cukup menarik walaupun suku bunga naik karena apa? Perekonomian sudah mulai pulih. Seperti itu. Ada perimbangan dalam hal ini, kenaikan suku bunga, kemudian di dalam negeri ekonomi sudah mulai membaik. Apakah ini akan cukup mengimbangi untuk pergerakan atau prospek dari perbankan ke depannya, Pak Bernardus? Kalau saya yakin ini masih akan cukup mengimbangi. Karena mengapa? Karena di tahun 2022 ini penyaluran kredit jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sampai 2020. Oke. Sehingga cost of fund-nya bisa tersalurkan dengan baik ke kredit-kredit seperti kredit apa? Kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit-kredit semacam KPR dan lain sebagainya. Karena itu dengan model yang berdasarkan ini, potensi untuk bank bisa mengutilisasi uangnya itu akan menjadi lebih baik. Sehingga potensi 2022 kinerja saham perbankan diproyeksikan lebih baik daripada 2021 maupun 2020 walaupun suku bunga mengalami kenaikan. Baik, tapi tadi Anda rekomendasikan perbankan big cap ini BBCA dan PBRI masih spekulatif buy. Ada pertimbangan seperti apa untuk rekomendasi ini? Oke, untuk kaitannya ini adalah kaitannya mengenai outflow dari asing. Karena mengapa? Jika di asing, suku bunga dan juga obligasi yieldnya akan mengalami peningkatan cukup signifikan. Asing ada potensi melakukan taking profit di negara berkembang, Ya. salah satu Indonesia. Karena mata uang USD ataupun Amerika, time deposit di Amerika Serikat sana, dianggap sebagai safe haven, aset yang aman. Sehingga taking profit dari negara berkembang pindah ke sana, sehingga ada capital outflow. Ini yang ditakutkan bisa mengakibatkan saham-saham perbankan yang majority atau banyak dimiliki oleh asing ini bisa terkoreksi dengan cukup signifikan. Sebelum membahas saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Bernardus, kita akan coba singgung sedikit terlebih dahulu untuk saham-saham yang ada di sektor teknologi secara global. Sektor ini juga cukup tertekan sentimen inflasi dan juga kenaikan suku bunga The Fed. Bagaimana Anda melihat respon dari sektor teknologi di dalam negeri? Kalau kita tahu, Gotoh hari ini mengalami penguatan balik lagi ke 400, sementara dari beberapa saham teknologi lainnya justru lebih cenderung mengalami pelemahan ini. Oke, untuk saham teknologi termasuk ke dalam kategori growth stock, yang mana biasanya growth stock ini akan sangat berkembang cukup signifikan diminati oleh para investor ketika suku bunga cukup rendah atau di era cheap money. Ketika jadi inflasi cukup signifikan, kemudian bank sentral melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat hawkish atau kecenderungannya adalah untuk menaikkan suku bunga yang kurang menguntungkan untuk instrumen-instrumen saham, utama growth stock. Saham-saham teknologi yang cenderung growth stock ini akan banyak dilepas oleh para investor untuk melakukan taking profit dan berpindah ke aset-aset yang lebih aman seperti obligasi maupun time deposit, atau berpindah ke saham-saham yang kaitannya mengenai adalah value stock yang secara valuasi masih cukup murah dan memberikan dividen yang besar yang bisa mendekati dengan yield obligasi maupun time deposit. Nah, untuk saham-saham teknologi kita bisa melihat nih, saham mana yang menarik untuk kita perhatikan. Ada saham-saham yang udah dipanis oleh market cukup signifikan, yang udah mengalami penurunan cukup signifikan, tetapi proyeksi jangka panjangnya cukup baik. Itu yang perlu kita perhatikan. Di mana ini akan terlihat dari laporan keuangannya. Sekali lagi untuk saham teknologi saya juga menyampaikan bahwa sebaiknya teman-teman untuk melakukan strategi trading di sini dan batasi dengan stop loss. Karena risiko untuk saham teknologi diinvestasikan ketika market kondisi sangat volatile seperti ini adalah sangat besar. Nah, untuk beberapa saham yang menarik untuk kita perhatikan, yang reward utilization yang cukup menarik, yang pertama adalah Bukalapak. Di mana untuk Bukalapak area support kuatnya di area 256. Di mana Bukalapak ini juga sudah tertekan cukup signifikan. Padahal secara laporan keuangan di kuartal 1 kemarin, rugi bersih yang dialami oleh Bukalapak secara earnings mengalami penurunan dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun lalu.
Nah, ini bisa menjadi perhatian para investor kaitannya mengenai saham Bukalapak. Bisa diulang Pak Bernardus, supportnya tadi di berapa Pak untuk buka? Bukalapak bisa perhatikan di area 256 dengan Oke, area stop loss di area 250 baik. dengan resisten di kisaran area 316. Oke. Kita beralih ke saham teknologi lainnya, termasuk Goto ini Pak. Kebetulan pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, ada yang menanyakan Goto. Saya akan coba lihat ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Goto sudah ambil posisi di 362. Bagaimana untuk perdagangan besok ini? Bisa ke 410 tidak Pak? Oke, untuk Goto sendiri kita melihat bahwa secara price action masih ada volume yang cukup tinggi untuk masuk ke saham, tetapi perhatikan area resisten untuk saham Goto ini yang cukup kuat di area 420. Di mana pada waktu itu dia membentuk ekor ke atas di Ya. kisaran area 440, tapi akhirnya turun lagi. Sehingga bisa bisa perhatikan area 420 sebagai resisten untuk Goto. Pak Bernardus, nanti skenario yang akan terjadi pada saham-saham yang ada di sektor teknologi ini hampir sama dengan perbankan ketika The Fed agresif menaikkan suku bunga acuannya di pertemuan pekan ini. Yes, secara skenario tentu saja secara harga sahamnya skenario akan sama. Jika di luar negeri peningkatan yang cukup signifikan, tentu saja saham-saham kaitannya mengenai growth stock akan ditinggalkan terlebih dahulu baru value stock. Sehingga yang paling berbahaya di kala era suku bunga tinggi, inflasi tinggi adalah saham teknologi, kan dia cenderung growth. Baru nanti saham-saham value yang berpotensi juga terkoreksi. Sehingga secara reward to risk ratio, saham perbankan jauh lebih menarik dibandingkan saham teknologi di Baik. era suku bunga tinggi seperti saat ini. Oke, review dari perbankan Big Cap tadi, kemudian juga saham-saham berbasis teknologi. Dan sebelum kita lanjutkan Pak Bernardus, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan di tengah penantian investor terhadap hasil keputusan The Fed akankah menaikkan suku bunga acuan. Dan pertanyaan lebih dalam lagi, berapa persen kenaikannya? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari perbankan Big Cap, BBCA dan BBNI direkomendasikan buy, supportnya di 7225, 7750, BBNI 8125 dan resistennya di 8700. Tadi pun juga sempat kita singgung untuk perbankan Big Cap. Kemudian dari properti ada SMRA 570, 725 direkomendasikan buy. Kemudian dari sektor lainnya ada Elsa, supportnya di 300, resistennya ada di 340. Pak Bernardus, pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini Pak, yang masuk kepada daftar saham pilihan Anda. Tadi untuk BBCA sudah kita singgung sama BBRI tadi. Untuk BBNI, supportnya di 8125, resisten di 8700, juga direkomendasikan buy. Apakah terkait dengan skenario untuk 2 hari ke depan, tunggu koreksi dalam dulu, baru ambil posisi kepada BBNI, ataupun besok di sesi pertama tidak masalah di penutupan hari ini untuk segera ambil posisi dengan jangka panjang dan jangka menengah. Range yang akan dikejar masih cukup lebar oleh saham ini. Oke, kalau untuk BNI sendiri kita melihat bahwa area MA100 masih area yang cukup kuat ya, masih sulit ditembus untuk BBNI sejak sekian lama. Di sini kita lihat dari chart IHSG, BBNI tidak menembus MA100 sudah sejak di kisaran bulan September tahun lalu. Sehingga sudah lama sekali MA100 ini menjadi moving average yang cukup kuat. Sehingga BBNI cukup menarik sekali untuk kita bisa spekulasi di area MA100 di kisaran area 8050 sampai 8125. Ini menjadi area yang menarik untuk kita perhatikan di area tersebut. Dan reward to risk ratio-nya juga cukup menarik, banyak gap yang terbuka dan potensi BBNI ini bisa menutup gap hingga kisaran area 8700. Seperti itu. 8.700 dengan target price-nya penutupan hari ini 8275, sementara support yang direkomendasikan 8.050 hingga 8150. Di luar dari perbankan Big Cap, dari properti SMRA juga Anda rekomendasikan buy Pak? Analisisnya Pak Bernardus? Untuk SMRA kita melihat bahwa saham-saham properti terkoreksi sudah cukup dalam, cukup signifikan, sudah di punish market. Padahal kita melihat dari sisi marketing dan salesnya, perusahaan-perusahaan properti mengalami sales yang meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2020 dan 2021 ketika COVID. Plus, kita lihat komoditi super cycle terjadi. Biasanya setelah komoditi super cycle terjadi, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah saham-saham properti akan rally. Karena banyak masyarakat mendapatkan cash baru, mendapatkan cash dan sebagian besar mereka dibelikan ke properti. Dan apalagi saat ini jumlah uang yang beredar banyak.
properti juga bisa menjadi salah satu hedging ketika inflasi tinggi terjadi. Dan secara teknikal untuk SMRA, kita lihat area support yang perlu diperhatikan adalah di kisaran area 570. Dan rewardnya cukup menarik karena resisten yang cukup kuat ada di area 725. Ya, Walaupun perlu perhatikan beberapa resisten minor di area 650. baik. Reward resistance cukup menarik, stop loss jika turun di bawah 550. Kenaikan suku bunga di domestik nantinya bagaimana tantangan di sektor properti ini, Pak Bernardus? Nah, untuk tantangan dari si properti sendiri untuk kenaikan suku bunga, memang ini akan menurunkan kaitannya mengenai demand atau permintaan. Tapi tentu saja ini masih jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun ketika COVID lalu. Oke. Dan harga sahamnya sudah terkoreksi cukup signifikan, sehingga peluangnya masih cukup menarik untuk saham-saham sektor properti. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir ada Elsa. Hari ini menguat di 6,62% dan ditutup di level 322. Anda juga rekomendasikan buy. Analisisnya untuk Elsa. Untuk Elsa kita melihat bahwa kali ini harga oil price di harga kisaran 120 USD per barel, sesuai dengan target analis kami di kisaran 120 USD per barel. Dan dengan harga oil di atas 120 USD per barel ini menyebabkan apa? Menyebabkan harga jualnya meningkat untuk oil dan menguntungkan emiten-emiten yang kaitannya mengenai perminyakan. Salah satunya kontraktor minyak, yaitu adalah Elsa yang demandnya saat ini sedang cukup tinggi. Dan juga secara teknikal, dia sudah mantul membentuk cup and handle, area support kuat di area 296. Dan dia udah melaju tinggi hari ini di kisaran 6,6%. Ya. Dan upside-nya masih cukup menarik ke area 340. Jika Elsa mengambil terlebih dahulu, kita bisa layak koreksi jika mendekati area 300. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, Pak Bernardus. Kita ke Lampung terlebih dahulu. Kita akan coba sapa ada Bapak Hadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Menanyakan saham Adaro Mineral, Pak. ADMR hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, 6,81%, ditutup di 1985. Pertanyaannya adalah koreksi sampai ke berapa ini untuk Adaro Mineral secara teknikal, Pak Bernardus? Oke, untuk Adaro Mineral, koreksi pertama diproyeksikan bisa mencapai kisaran area 1890. Dan jika menembus 1890, potensinya bisa ke 1780. Nah, waspadai jika turun di bawah 1780, bisa turun lebih dalam ke area 1550. Itu dua area krusial yang bisa kita perhatikan untuk ADMR. Yang sudah ambil posisi strategi menghadapi volatilitas saham ADMR ini seperti apa untuk trading? Ya. Oke, strategi untuk trading teman-teman bisa lakukan stop loss jika turun di bawah 1780. Oke, level stop loss yang bisa diperhatikan untuk Bapak Hadi di Lampung, ADMR di 1780, dan sayang sekali Bapak Hadi tidak menyebutkan ini apakah sudah ambil posisi dan di level berapa. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, saya akan coba sapa, saya coba cek dari pertanyaan selanjutnya, ada Bapak Joni dari Jakarta, menanyakan saham Antam ini, baru ingin masuk untuk Antam, di harga berapa? Anda rekomendasikan tidak untuk Antam, Pak Bernardus? Oke, untuk prospek nikel masih cukup baik, tapi Antam secara volume dia mengalami peluang cukup signifikan dan dia baru saja menembus area support 2200. Waspadai, ini area support yang cukup kuat dan next area supportnya ada di kisaran area 2060. Kalau ada rejection di kisaran 2060 baru boleh dipertimbangkan untuk beli. Untuk area sekarang masih belum ada info yang menarik dari Antam. Oke, level 2060. Direkomendasikan untuk Antam. Sementara penutupan hari ini di 3,54% dan ditutup di 2180. Artinya masih ada ruang pelemahan untuk Antam ketika menyentuh ke level 2060 tadi yang Anda rekomendasikan, Pak Bernardus. Potensi dari sisi target price ke berapa ini, Pak? Kalau untuk cost kita sendiri kita melihatkan Antam di kisaran harga 3.500. Oke, itu jangka menengah, Pak Bernardus? Jangka panjang. Masih Kalau cukup. secara teknikal Ya. untuk jangka pendek kita bisa perhatikan area resistennya ada di kisaran area 2320. Oke, baik. Resisten terdekat di 2300-an untuk Antam, Bapak Joni dari Jakarta. Selanjutnya saya akan coba bahas, ini masih dari pertambangan ini. Untuk Inco sudah ambil posisi di 7.600, Pak. Turun terus, bagaimana bagusnya? Apa maka masih boleh saya hold atau direkomendasikan averaging down ini untuk Inco? Oke, untuk Inco bisa lakukan averaging down secara bertahap di area-area support. Yang pertama di dekat-dekat area 6.975. Oke.
dan nextnya di kisaran area 6.700. Tetapi stop loss jika Inco turun di bawah 6.600. Baik, level averaging down yang direkomendasikan untuk Inco sudah ambil posisi di 76, koreksi cukup dalam nyangkut di atas di 6975 dan 67, sementara level yang perlu diwaspadai ada di 6.600 untuk Inco yang sudah ambil posisi di 7.600. Kita berlari ke pertanyaan selanjutnya, ada Ibu Sulis di Jawa Tengah menanyakan saham energi ini Pak. Sampai dengan akhir pekan sudah entry di 289 Pak Bernardus. Oke, untuk energi kita lihat bahwa dia ada area support di kisaran area 264. Waspadai area taking profit di kisaran area 330. Stop loss jika turun di bawah 240. Baik, sudah ambil posisi di 289, sudah profit di hold saja sambil menunggu Di hold menembus dulu. ke 330. Di hold. Oke. Ketika menembus 330, sell on strength di sana atau profit taking sebagian? Atau Sebaiknya masih kita- ada ruang penguatan kembali untuk level yang lebih tinggi lagi untuk energi? Sebaiknya kita taking profit sebagian. Oke. Baik, untuk Ibu Sulis yang ada di Jawa Tengah untuk energi. Selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Untuk MTEK, bagaimana untuk perdagangan esok hari, Pak Bernardus? Oke. Untuk MT kita lihat dia baru aja jebol support kuat di area 1730. Nextnya waspadai area support di area 1600. Jika ada rejection boleh spekulatif buy. Tapi waspadai area stop loss jika turun di bawah 1470. Oke, 1470 level stop loss atau level yang diwaspadai untuk MTEK ini. Penutupan hari ini 1640 melemah di 1,50%. Terakhir ada Bapak Iwan di Sunter ini, Jakarta Utara. Beli BMRI di 8.200, prospeknya seperti apa? Tadi pun juga sempat kita singgung perbankan big cap, tapi BMRI belum sempat kita bahas ini Pak. 8.200 penutupan hari ini. BMRI cukup cantik ya, ini ada di area moving average 50-nya. Dia tertahan di situ. Area pembelian bisa di area MA100 yang cukup kuat di kisaran area 7.775. Iya. Untuk saat ini perhatikan resisten di area 8.500 untuk area taking profit. Oke. Supportnya di level berapa yang harus diwaspadai Pak Bernardus? Supportnya untuk stop loss di bawah 7.750. 7.750 masih cukup jauh dari level hari ini di 8.200, menguat di 1,23%. Ada Bapak Iwan di Sunter, Jakarta Utara. Waktu kita cukup terbatas Pak Bernardus, pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini dan terima kasih sudah bergabung. Semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor Bursa Efek Indonesia. Pak Bernardus, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik, ada Bapak Bernardus Setia Ananda Wijaya selaku CEO Sukor Sekuritas dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Succession Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.